Halo Badar, selamat datang di channel Alur Cerita Film Lambevi. Kali ini saya akan nge-recap film tentang petualangan 4 orang sahabat yang mana mereka berprofesi sebagai tim penyelamat di sebuah gunung dan mereka sedang disandra oleh sekelompok mafia. Bagaimana upaya mereka untuk menyelamatkan diri dari penyanderaan yang mereka alami? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita tarik ke ceritanya. Dilihatkan seorang pemuda bernama Gab Welker atau kita panggil saja Gab, sedang melampaui batas adrenalinnya sendiri dengan cara melakukan climbing tanpa menggunakan tali pengaman. Kemudian dari kemudi helikopter dilihatkan kekasih dari Gab yakni Jesse dan juga temannya Frank. Tujuan mereka adalah untuk merescue teman mereka Hal dan juga kekasihnya yang bernama Sarah. Dikarenakan Hal yang mengalami cedera lutut, di sini Gab, Jesse, Frank dan juga Hal mereka adalah satu anggota tim penyelamat untuk para pendaki. Sesampainya di atas, kemudian Frank menurunkan tali dari helikopter lalu membentangkan dari tebing satu ke tebing yang lainnya. Hal segera melakukan penyeberangan, ia pun selamat sampai ke seberang, kemudian disusul dengan Sarah. Ketika giliran Sarah, ia merasa gugup dan benar saja, klip yang menahan badannya mengalami keretakan hingga membuat tali pengamannya terlepas. Sarah pun tergelincir dan membuatnya bergelantungan di antara tebing yang curam dan di ketinggian 4000 meter. Gab pun memutuskan segera menolongnya dan ia berhasil menangkap tangan Sarah, akan tetapi karena sarung tangan Sarah yang licin, maka ia pun terlepas dari belenggu dunia yang fana ini. Sarah pun terjatuh hingga membuat Gab merasakan kesedihan yang amat sangat. Begitu pula dengan Hal, ia melakukan tatapan kebencian dengan Gab dikarenakan ia yang tidak bisa menyelamatkan nyawa kekasihnya. Scene berpindah ke 8 bulan kemudian di United States Treasury di Denver, Colorado. Jadi United States Treasury ini adalah Kementerian Keuangan Amerika yang mana mereka akan mengirimkan 3 koper uang dengan jumlah yang sangat banyak. Uang ini bahkan tidak diedarkan dan ini termasuk pengiriman yang paling dilindungi dan paling berharga. Mereka akan mengirimkan ke bank internasional untuk kemudian ditukarkan. Mereka mengirimkan uangnya lewat Mr. Travers. Mereka pun segera bersiap-siap untuk melakukan pengiriman menggunakan pesawat. Lalu ada seorang agen FBI yakni Matheson yang akan ikut menumpang di pesawat karena akan pindah tempat tugas. Di satu sisi dilihatkan Gab yang baru pulang dari kerjaannya dan selama 8 bulan terakhir ia meninggalkan teman-teman dan juga rumahnya dikarenakan Gab yang sangat menyesali atas kejadian yang menimpa Sarah. Ia selalu merasa dirinya amat sangat bersalah. Gab pun ditemui dengan 2 temannya, Brad dan Evan. Mereka adalah penyuka olahraga ekstrim, yakni melompat dari puncak. Lalu ia pun menemui Jesse untuk mengajaknya tinggal dengannya, akan tetapi karena Jesse yang sudah sangat cinta dengan rumahnya, ia pun menolak ajakan Gab. Hingga akhirnya Gab pun hanya mengambil sisa barangnya. Di pesawat dilihatkan Matheson saat ia melihat ke arah jendela ada sebuah pesawat jet yang menurutnya sedang membuntuti mereka. Kemudian terjadi keributan di antara mereka di mana Travers menganggap ia yang berwenang atas pesawat tersebut. Kemudian mereka saling menodongkan senjata dan benar saja Travers menembak mereka semua, disusul juga dengan sang pilot yang mukanya sangat nggadel ini. Dia juga menembak rekannya dan ternyata mereka berdua sekongkol untuk mencuri semua uangnya. Dilihatkan juga pesawat jet yang tadi pun mulai mendekat yang ternyata mereka semua adalah satu komplotan. Kemudian mereka pun mulai memindahkan koper-koper tersebut dengan cara menghubungkannya melalui tali dan juga memasang bom di pesawat. Kemudian Travers melakukan penyeberangan, selanjutnya akan disusul dengan sang pilot. Lalu saat sang pilot akan memindahkan, tiba-tiba ada Matheson yang ternyata ia belum tewas. Ia pun menembaki sang pilot dan juga menembaki pesawat jet yang ditumpangi Travers dan kawan-kawan. Lalu pesawat yang ditumpangi Matheson pun meledak hingga membuat koper uangnya terjatuh. Pesawat jet yang sempat ditembak oleh Matheson pun mengakibatkan hidroliknya tidak berfungsi dan mengharuskan mereka untuk mendarat. Dan benar saja, pesawat mereka mengalami pendaratan yang cukup buruk. Lanjut,
Mereka pun menyalahkan Travers karena rencananya hampir membunuh mereka semua. Lalu agen yang bernama Quellen meminta alat pelacak kopernya, lalu ia menyuruh Crystal untuk menghubungi tim penyelamat. Kalian tahu siapa tim penyelamat itu? Ya, mereka adalah Hal dan timnya. Crystal menghubungi mereka dengan mengaku bahwa mereka adalah pendaki yang tersesat. Jesse pun segera menemui Cap, akan tetapi Cap sudah tidak mau mendaki lagi dikarenakan ia yang merasa nyalinya sudah pudar. Akan tetapi dengan tekad yang kuat, Jesse terus membujuk Cap untuk menyusul Hal lewat jalur utara agar ia bisa mendahulunya. Namun Cap tetap saja pergi dan meninggalkan Jesse. Di kantor keuangan Amerika, ada dua agen FBI yang ingin menemui Mr. Wright. Mereka menjelaskan bahwa Matheson menumpang di pesawat mereka adalah untuk melakukan pengawasan, yakni bahwasannya ada orang dalam yang ikut membajak pesawatnya. Akan tetapi Mr. Wright membantahnya karena ia merasa bahwasannya ia telah menempatkan orang-orang terbaiknya. Namun setelah ditunjukkan bahwa yang sedang membajak pesawatnya bukan orang-orang biasa, ia pun mempercayainya. Di sisi lain, Cap sudah berada di jalur pendakian. Ia pun sedang menunggu Hal. Tak berselang lama, Hal pun sudah berada di situ. Lalu terjadi sedikit perseteruan di antara mereka, di mana mereka saling menyalahkan atas kejadian yang menimpa Sarah. Tapi karena mereka yang sudah berteman lama, akhirnya mereka melupakan masalah itu. Dari jauh mereka berdua diawasi oleh anak buah dari Quellen. Kemudian sesampainya mereka di sana, mereka langsung ditodong dengan senjata, lalu disuruh menunjukkan di titik di mana koper-koper itu jatuh. Dikarenakan koper itu jatuh di tempat yang berbeda, mereka pun segera menuju ke titik di mana koper pertama berada. Quellen pun menyuruh Cap untuk mengambil koper yang mana koper itu berada tepat di atas mereka. Di sisi lain, Jesse menghubungi Hal namun tidak mendapat jawaban. Cap bersiap untuk mendaki, ia pun membutuhkan baut dan KPS-nya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan oleh Quellen, bahkan ia menyita jaket untuk menjadi jaminannya. Masalah tak sampai di situ, bahkan ia pun harus mengikat salah satu kakinya. Cap segera mendaki sampainya di atas. Benar saja, ia menemukan salah satu kopernya dan ia pun mencoba untuk membukanya. Dan saat koper itu terbuka, ia kaget melihat banyaknya uang yang berada di dalamnya. Quellen pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Cap karena ia merasa tidak perlu dua pemandu. Hal pun segera berteriak memberitahu ke Cap bahwa kalau ia turun ia akan dibunuh. Mereka pun segera menarik tali yang terkait di kaki Cap hingga membuat ia sedikit kewalahan. Cap segera memotong talinya menggunakan alat pendakian. Saat tali terputus, mereka segera menembaki Cap dengan membabi buta tanpa mereka sadari. Dengan menembakinya, mereka juga akan menembaki tumpukan salju dan membuatnya longsor. Bersamaan dengan longsornya salju, Cap melemparkan uangnya untuk memalsukan kematiannya. Jesse pun khawatir dengan Hal dan memutuskan untuk menyusul bersama Frank melalui lembah di mana mereka akan mendaki lewat sana dan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menuju sampai ke rumah tua. Frank pun segera mengantar Jesse, lalu dilihatkan Cap yang sedang mendaki dengan badan yang menggigil. Ia pun menuju ke rumah tua. Sesampainya Cap di sana, sudah ada Jesse yang kebetulan juga sudah sampai lebih dulu. Jesse pun terkejut, lalu Cap menjelaskan semua yang terjadi dan mereka pun segera bersiap-siap. Di satu sisi, rombongan Quellen menuju koper yang kedua. Begitu pula dengan Cap dan Jesse, di mana mereka juga menuju ke sana. Mereka pun berhasil mendahului rombongan Quellen dan menemukan kopernya. Lalu tibanya Travers dan rombongan di koper kedua, mereka terkejut dikarenakan pelacak dan kopernya yang sudah terpisah. Benar saja, ketika ia membuka kopernya, ia tidak menemukan uangnya, yang berarti uang itu sudah diambil oleh Cap. Mereka pun mulai muak dan segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Cap dan Jesse. Lalu salah satu anak buah dari Quellen yang bernama Ryan menggunakan alat infrared dan ia pun menemukan Cap lalu menembakinya. Cap pun meminta suar ke Jesse untuk mengelabui Ryan. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Quellen dan anak buahnya pun menuju ke rumah tua untuk beristirahat. Di satu sisi dilihatkan Cap dan Jesse yang membakar uangnya untuk sekedar menghangatkan tubuh mereka.
Lanjut, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke koper terakhir. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Brad dan Evan. Mereka pun menembaki Brad dan Evan hingga mengenai Brad dan membuatnya tewas. Evan pun segera berlari, lalu segera melakukan penerjunan, akan tetapi ia juga sempat terkena tembakan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu dilihatkan Frank yang sedang mencari mereka bertiga pun mendapatkan sebuah sinyal yang ternyata itu adalah Evan yang parasutnya tersangkut di pohon dan sedang menjadi incaran para serigala. Dilihatkan pula Cap dan Jesse yang harus tetap berada di depan rombongan Quellen. Maka mereka pun harus melewati celah yang sempit. Sesampainya di atas, ia dikejutkan dengan anak buah dari Quellen yang bernama Ned, yang menodongkan senjata kepadanya. Lalu saat Ned meminta untuk mengambil uangnya, Cap pun langsung mengarahkan kapak es yang disembunyikannya ke arah kaki dari Ned. Dan ia pun segera menjatuhkan diri. Ned pun segera menyusulnya ke dalam gua. Kemudian di dalam gua terjadi perkelahian antara mereka berdua. Di atas, Quellen menyuruh Crystal untuk memasang bom tepat di atas gua. Hal pun merebut HT milik Quellen, lalu menghubungi Cap melalui HT milik Ned yang sempat terjatuh. Mereka pun segera mengambil alat pendakian, kemudian melakukan ayunan ke arah tebing di sebelahnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian bomnya meledak. Dilihatkan pula Frank yang sudah sampai di atas. Ia berniat untuk menyelamatkan seseorang yang ia kira adalah korban, yang ternyata itu adalah Crystal yang mengelabui Frank. Jadi sampai di sini Frank belum tahu kejadian apa sebenarnya yang menimpa Cap dan kawan-kawan. Lalu dari jauh tiba-tiba Frank ditembak oleh Delmar hingga membuatnya tewas seketika. Mereka pun mengambil alih helikopternya. Lalu terjadi keributan di mana Quellen harus menembak kekasihnya yakni Crystal, dikarenakan ia hanya ingin menjadi satu-satunya orang yang bisa menerbangkan helikopter. Dengan itu Travers tidak bisa membunuhnya. Di sisi lain, Cap menyuruh Jesse untuk pergi ke pusat dan meminta bantuan, dan untuk Cap sendiri ia harus pergi ke koper terakhir dan menyelamatkan Hal. Cap akhirnya sampai di koper terakhir. Ia pun segera menyusun rencana. Di sisi lain Delmar akan segera membunuh Hal. Lalu terjadi perkelahian antara Hal dan Delmar, hingga pada akhirnya Hal bisa membunuh Delmar. Beralih ke Travers, ia kebingungan karena mendapati alat pelacak berpindah-pindah yang ternyata Cap sudah menempelkan alat pelacaknya ke badan kelinci hingga membuatnya sangat murka. Lalu Travers pun menemukan Cap dan ia pun mengejarnya, kemudian menembakinya hingga membuat Cap menjatuhkan diri ke arah jurang. Travers pun terus mengejarnya sampai di suatu jembatan. Cap menjebak Travers kemudian membunuhnya. Di satu sisi Jesse bertemu dengan helikopter. Ia mengira itu adalah Frank yang ternyata itu adalah Quellen. Kemudian Quellen pun menawannya untuk melakukan pertukaran dengan uang yang sempat Cap ambil di koper ketiga. Mereka pun akan melakukan pertukaran di puncak tangga Baker. Sesampainya di sana, Quellen menurunkan Jesse lalu menyuruh Cap untuk melemparkan uangnya ke dalam helikopter. Akan tetapi Cap justru melemparkan tas yang berisi uang tersebut ke baling-baling hingga membuat heli yang dikendarai oleh Quellen pun oleng. Kemudian Cap mengaitkan tali yang ada di helikopter ke tangga dan menyebabkan heli itu tersangkut di tebing bersama Cap dan Quellen. Mereka sempat berduel. Hingga pada akhirnya Cap berhasil membunuh Quellen. Lalu dilihatkan Hal yang sudah bersama Jesse di atas. Mereka pun segera menolong Cap. Kemudian datang heli yang dikemudikan oleh agen FBI
yang akan menolong mereka, dan film pun tamat. Oke, terima kasih Badr semua yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, pantengin terus channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.